Dua, ngode tiga. Jangan terlalu dalam, karya Iswadi Pratama. Malam hari, dalam sebuah kamar yang tak terlalu besar, Arayan, seorang remaja usia belasan, tampak sedang duduk di bangkunya, membaca sebuah buku. Di depannya terdapat beberapa buku lainnya berserak di atas meja. Tak jauh dari meja itu terdapat sebuah dipan berukuran kira-kira 1 x 2 meter dengan bed spray yang tampak kusut serta bantal dan guling yang terserak. Di atas dipan itu juga terdapat 2 atau 3 buku tergeletak. Arayan tampak tak jenak membaca bukunya. Dia hanya membolak-balik membaca sekilas, lalu membolak-balik lagi halaman-halaman bukunya, lalu meletakkannya di atas meja. Mengambil buku yang lain, membolak-balik halaman buku, membaca sekilas, meletakkan lagi di atas meja. Mengambil buku yang lain lagi, melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Semakin lama, ia tampak semakin capek, lesu, dan merasa putus asa. Lalu merebahkan kepalanya di atas meja, diam sesaat. Dengan perlahan membentur-benturkan dahinya pada buku yang tergeletak di meja, sementara kedua lengannya terjulur ke sisi badannya. Beberapa saat kemudian, terdengar nada panggilan handphone. Ia segera mengangkat kepalanya. Ia mencari-cari handphonenya di antara buku-buku di atas meja. Nada dering berhenti, tetapi handphone tak ada. Lalu pada panggilan terdengar lagi. Arayan beranjak ke dipan. Nada dering berhenti, tetapi handphone tak ada. Nada dering terdengar lagi. Arayan membolak-balikan bantal, guling, buku, penyikap spray, bahkan kasur. Nada panggilan berhenti, tetapi handphone tak ada. Nada panggilan terdengar lagi. Arayan merayap ke kolong dipan. Nada panggilan berhenti, tetapi ia tetap tak menemukan handphone itu berada. Arayan merayap keluar dari kolong dipan seperti kadal. Ia semakin lunglai saat tubuhnya masih melekat pada lantai. Suatu handphone itu terdengar lagi. Semakin jelas, semakin keras. Namun kali ini bukan lagi nada panggilan, melainkan berbagai suara dari beragam aplikasi yang digemari remaja. Sambil tetap terlungkup di atas lantai, Arayan meremas-remas rambutnya, seakan ia sedang sakit kepala parah. Lalu perlahan bangun sambil tetap meremas-remas kepalanya. Sementara itu, suara handphone itu semakin menerornya. Ia terkuyung duduk di atas dipan, lalu pindah ke bangkunya, lalu terhuyung lagi menuju ke sisi lain kamarnya. Duduk di lantai sambil menyadarkan kepalanya ke dinding, dan sekarang bukan cuma kepalanya yang ia remas-remas, melainkan juga wajahnya. Semakin lama, wajahnya semakin tegang dan suara handphone masih terus menerornya, sampai nafasnya terngangah dan akhirnya berteriak. Seusai teriakan itu, handphone berangsur hilang. Arayan masih terkuali di tempatnya. Beberapa saat hening. Ada handphone di kepala saya. Jeda sunyi. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asyik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang kamar
itu setiap 1 jam sekali untuk memastikan bahwa saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 waktu saya untuk tidur. Tiba-tiba diam, melirik ke arah jam dinding, lalu bangkit melonggok keluar pintu kamar, lalu menutup pintu itu lagi. Pintu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan berpatroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu membaca. Tetapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya bercerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukan tak mau berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca buku dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai untuk orang memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya membaca kalaupun berhasil. Saya bertahan 10 atau 15 menit saja, lalu menguap lagi. Sedangkan kritik tajam para pakar tak juga mengurangi kerinduan saya untuk selalu bersama dan dekat dengan handphone. Jeda, Arayan memandang ke lantai, menghela nafas dalam. Kalau saja mengubah diri bisa seringnya ceramah Mario Teguh, mungkin saya tak menderita seperti ini. Berpindah ke sisi lain dengan lunglai. Apa saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat dengan beban derita itu di wajah saya, di sorot mata saya, digetarkan suara saya, di seluruh tubuh saya ini? Ini bukan akting seperti dalam pertunjukan monolog anak-anak SMK itu loh. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya ini dituangkan dalam puisi, saya kira saudara-saudara tak akan membacanya tanpa menitikan air mata. Tak percaya. Saudara-saudara tak percaya bahwa sekarang saya sedang dibully, sepi, dan kepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapakah di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya rasa hampa? Tidak adakan yang mampu? Begitu juga dengan saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu bagian terpenting dari diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan sejak kecil dia sudah bersama kita, menjadi teman kita dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu menemani di sisi kita tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, ia akan melayani kita. Apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin tamasya, ia selalu bersedia. Ia bahkan telah menyimpan nama kita dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada dengan sesama kita. Itulah
Entah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Bergumam seperti membaca syair. Oh handphoneku, betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk kembali bersamamu. Seakan mengenang kenangan yang sangat indah. Sejak pertama mengerti membaca dan menulis, saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. Arayan. Saya memang sempat berganti-ganti partner dari satu handphone hingga ke handphone lainnya. Tetapi apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama, setia menemani dan melayani. Tak pernah berkurang sedikit pun, bahkan semakin istimewa dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Coba bandingkan kesetiaan dan konsistensi mereka dengan kita. Berganti partner, berganti pula dengan sikap dan kebiasaannya. Apalagi pergantian pimpinan. Biasanya semakin baik atau malah semakin anjlok mulutnya. Maaf, saya agak ngelantur. Maklumlah, orang kalau lagi diterkam sepi dan rindu suka melayang-layang kemana-mana pikirannya. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelas bahwa saya menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya, tetapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan bersamaan. Di satu sisi saya tahu, ayah dan ibu bertujuan baik. Dia ingin saya punya prestasi dan maju dalam bidang studi. Karena itu, mereka membuat peraturan 12 jam tanpa handphone di malam hari. Tetapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya. Atau persis di sisi saya, tak mudah lagi bagi saya melewati hari, meski sesaat tanpa dia. Berubah jadi romantik dan syahdu. Kadang, kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil kasihnya, saya dekatkan ke dadanya seperti ini. Kadang saya terkenang pula saat-saat dramatis kita, ketika ia menjadi lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambahkan energinya. Tak ada yang lebih membahagiakan selain mendengar suara renyah dan riangnya. Bertamasya dengannya kemanapun saya ingin mengunjunginya, situs-situs atau menikmati menu-menu lezat yang ditawarkannya. Ia telah membuat hidup ini menjadi amat mudah, simpel, lebih cepat, dan dia tidak akan membiarkan kita hidup menunggu lebih lama. Ia bisa membahagiakan kita, tepatnya di saat kita menginginkannya. Ia membantu kita apa saja dengan cepat dan lengkap, tanpa perlu kita menggerakkan tenaga. Bahkan kini, ia memiliki banyak sarana yang memiliki kesejahteraan kita dalam tempo sesingkat-singkatnya. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu itu untuk menata masa depan? Itu sangat menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup di masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapapun yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggal dan akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil tidak terlalu bergantung padanya. Selain itu, hal-hal penting saja. Tapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, duduk asyik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya jadi merasa dikhianati. Sejak saat itu, kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini dia ada di dalam kepala saya. Dia seperti denyut dalam jantung saya. Saya sudah teramat dalam mencintainya. Tiba-tiba suara panggilan dari handphone terdengar lagi. Lalu suara-suara dari berbagai aplikasi.
Arayan kembali merasa ada sesuatu bersarang di kepalanya. Arayan berteriak, lalu suara-suara handphone menghilang. Sambil terengah dia berkata, jangan terlalu dalam mencintainya, atau kalian akan menderita seperti saya. Terdengar suara ayah dan ibu dari luar kamar. Arayan, ada apa nak? Lalu Arayan bergegas kembali ke mejanya dan membuka bukunya. Setelah beberapa saat, dia menoleh ke arah penonton dan berkata, betapa panjang dan berat jalan yang harus kutempuh, tetapi inilah hidup untuk mendapatkan kelahiranku kembali. Selesai.